ketika panitia memberi tugas kepada saya untuk membawakan apa yang baru pada asma, tentu saya agak bingung juga. Lalu saya sebagai klinisi, maka orientasi saya tentu saja kepada Gina. Gina itu Bible-nya untuk asma. Oleh karena itu, saya coba mencari apa yang terjadi di Gina 2021. Jadi yang baru saja. Ya. What's new in Gina 2021? Sini ada dua, kita lihat di sini, interim guidance about asthma and COVID-19. Dan yang kedua adalah mild asthma. Jadi ada sesuatu yang baru mengenai mild asthma ini di sini kelihatannya. Baik, kita akan mulai lagi. Kita akan bicara bagaimana apa yang terjadi dengan COVID. Kita ingin tahu biasanya kalau ada COVID ini, kita sekarang musim pandemi, maka kita lihat apa yang terjadi dengan orang-orang asma. Apakah dia mempunyai risiko untuk dapat COVID? Ya. Apakah dapat COVID menjadi lebih berat? Kemudian apakah ada implikasi terhadap manajemen asma dengan adanya COVID? Kemudian, apakah orang-orang dengan asma itu punya risiko untuk kematian? Ya. Yang kemudian, apakah mudah terjadi eksaserbasi selama musim pandemi ini? Ini barangkali jawaban yang mesti dicarikan penyebabnya. Baik, ini kita bicara pertama, apakah orang asma ini punya risiko untuk COVID atau COVID yang berat? Kita lihat di sini jawabannya adalah Gina Guidance about COVID-19 and Asthma Update 26 April 2021. Orang dengan asma kelihatannya tidak menambah risiko, ya. COVID-nya tidak menambah risiko, ya. Jadi baik yang asma biasa maupun risiko untuk asma yang berat. Kita lihat di sini CHOI 2021, illustrated by ICU admission rate similar between COVID and without asthma and asthma. Jadi datanya tidak berpengaruh apakah asma itu akan dipengaruhi COVID menjadi berat atau tidak. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah orang-orang dengan asma itu mempunyai risiko kematian pada COVID? Kita jawabannya di sini, overall people with well control asthma are not increased risk of COVID-19 related to death. Ya, jadi di sini asal saja asmanya terkontrol baik, maka dia tidak ada risiko untuk kalau dapat COVID menjadi risiko yang berat. Ya, kita lihat di sini pertanyaan nomor 3 selanjutnya. What are the implications of asthma management? It's important to continue good asthma management as described in GINA report with strategies to maintain good symptom control, reduce risk of severe exacerbation, and minimize the need of visit. Jadi tujuan kita pada masa pandemi ini, kita mendapatkan good control asthma. Ini akan mengurangi risiko eksaserbasi, ya, risiko untuk mendapatkan corticosteroid sistemik yang oral. Oleh karena itu, maka dapatkanlah kontrol asma yang baik selama musim pandemi ini. Sedapat mungkin hindari corticosteroid sistemik kalau tidak perlu sekali. Ya. Kemudian kita keempat adalah apakah terjadi asma eksaserbasi selama pandemi? Jawabannya kalau kita terkontrol dengan baik, tidak. Ya. Pada tahun 2020 banyak negara ya terdapat pengurangan eksaserbasi asma justru dan asma related illness, penyakit influenza yang lain. Apa sebabnya tidak diketahui dengan pasti, tapi mungkin karena perilaku hidup sehat, hand washing, mask, and social physical distancing. Jadi kita lihat 3M ini perlu sekali pada masa pandemi ini. Itu jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh Gina barangkali. Sekarang kita beralih ke yang kedua, mild asthma and exacerbation. Kita tahu bahwa sejak tahun 60 ya, dulu asmanya itu exacerbasi asma banyak sehingga kematian juga tinggi. Kita lihat di sini, kenapa diambil pada usia 34 tahun ya ke bawah ya, di 46 negara, maka kita lihat 36 negaranya itu adalah dari high income dan 10 dari middle income.
Ini setelah tahun 2006 sampai 2016, 2012 itu tidak menurun lagi asma. Padahal dulu tinggi, ini berhasil. Padahal nih obat-obatan asma ini lagi gencar-gencarnya di sini. Kenapa dia tidak menurun? Kita mesti cari alasannya, apa yang terjadi sebetulnya. Kita tahu kematian asma itu biasanya dimulai dengan eksaserbasi yang berat. Sebelum eksaserbasi berat biasanya eksaserbasi sedang, ya. Maka apakah kita akan mencegah di sini atau mengobati di sini? Ini kalau kita hanya mengobati di sini maka hasilnya kurang memuaskan. Karena di bawah atau di dasar yang dalam ini kita temui hari-hari asma yang tidak terkontrol. Ya, berapa pakai Sabah di sini rescue, berapa bangun malam, ya. Dan lebih penting lagi di sini fungsi paru menurun, hiperaktivitas bronkus meningkat, dan inflamasi. Asma adalah penyakit inflamasi. Kalau kita tidak pikirkan di sini, maka ini akan berjalan terus, ya. Nah, ini kita lihat di sini. Ini kematian karena asma, ini eksaserbasi karena ya yang berat, asma sedang. Ini kontrol, ya, kehidupan kita sehari-hari. Berapa kontrol rescue untuk obat, berapa kali terbangun malam, quality of life-nya bagaimana, fungsi paru gimana, reaktivitas bronkus bagaimana, inflamasi. Kalau kita hanya mengobati, saya katakan tadi di sini saja tidak akan berhasil, tapi kita pikirkanlah dua-duanya. Di sini, ya, di controller, di sini juga kita obati. Jadi ada dua, ya, kita melihat kontrol dan eksaserbasi, ya. Di dunia ini, ya, maka di dunia yang besar kita lihat dari kasus-kasus Amerika Serikat tahun 2009, 40% penderita asmanya tidak terkontrol. Begitu juga negara Eropa, Prancis, Jerman, Italia, ya, UK, 53% tidak terkontrol. Ini juga Australia 46% tidak terkontrol, ya. Artinya apa? Bahwa pada umumnya di masyarakat itu asma itu belum atau tidak terkontrol dengan baik. Tidak mengherankan kalau tidak terkontrol menjadi eksaserbasi yang berat menimbulkan kematian. Ya, jadi kita berfokus pada kontrol asma. Ya, kita tahu bahwa bagaimana tahunya ada kontrol apa tidak, ada suatu tes yang mudah sebetulnya. Kita pernah gunakan dulu. Kita lihat di sini, ya, ada 5 pertanyaan. Apakah Anda terganggu pekerjaan sehari-hari? Kalau selalu terganggu nilainya 1, apakah Anda mengalami sesak malam-malam, ya? Apa sesak nafas, lalu sesak malam? Berapa sering Anda memakai obat-obat pelega? Kemudian penilaian Anda. Kalau bagus semua, skornya nilai 5, ya, persen sana sebetulnya ketutup ini. Tapi totalnya jadi bagus 25, tapi kalau jelek 5. Apa yang terjadi kehidupan kita sehari-hari selanjutnya? Nah, kalau skor Anda di bawah 15 ini buruk. Kalau kurang dari 19 ini tidak terkontrol. Kalau antara 20-25 ini terkontrol dengan baik. Well control asma. It's very pure control, dan well control. Ya, itu nilai-nilai. Nah, apa hubungannya? Kalau nilai kita rendah, artinya tidak terkontrol, nilai 5-14, maka kita akan sering mendapat eksaserbasi asma, hampir 40%. Tapi kalau kita skornya baik, ya, ini maka kemungkinan untuk dapat eksaserbasi itu kecil sekali. Maka diusahakan nilainya yang paling tinggi, ya, terkontrol. Artinya akan, kalau terkontrol, maka eksaserbasi akan jadi kurang. Ini juga menyangkut biaya. Kalau Anda tidak terkontrol, ini sering ke IGD, apalagi sampai dirawat, biayanya akan tinggi. Sementara orang yang terkontrol baik, biayanya untuk obat-obatan saja, ya, rendah. Oleh karena itu, kita lihat di sini, ya, uncontrol, maka eksaserbasinya akan tinggi. Sementara yang well control ini kurang dari 10%, ya. Bisa terjadi tentu saja, tetapi kecil kemungkinannya, ya. Kita mengobati asma itu seperti gunung es. Apa yang tampak pada permukaannya itu ada eksaserbasi, gejala ini berkaitan dengan kontrol. Yang tidak terlihat adalah di sini hiperaktivitas bronkus,
saluran nafas kita menjadi sensitif terhadap berbagai rangsangan, inflamasi saluran nafas, dan remodeling jalan nafas kalau udah berlangsung lama nantinya. Ya, bagaimana kita ngobatin? Makanya kita dalam mengobatin asma ada beberapa pertimbangan. Dari patologi kita lihat ada bronkospasm dan inflamasi. Ya, sementara di klinikalnya kita akut episodik serangan asma dan long term risk, risiko jangka panjang. Ini biasanya serangan asma. Ya, kita lihat di sini pengobatannya tentu kalau ada bronkospasm kita ada bronchodilator, inflamasi maka inflammatory drugs, ya, baik inhale steroid, leukotriene, dan biologic agent. Ya, kemudian kita lihat di sini treatment strategi, symptom control, ya, kita symptom control dan preventing risk, apa risiko segala macam tadi, exacerbasi asma sampai pada kematian. Ya, ini lebih disederhanakan. Jadi tujuan kita adalah untuk mendapatkan kontrol yang baik dan mencegah, akhirnya risikonya akan berkurang kalau kita bisa kendalikan. Ya, apa itu current control? Simptomnya akan berkurang tentu saja, aktivitasnya bisa bebas, pemakaian reliever use sangat kurang, fungsi parunya menjadi baik. Kalau ini dapat dicapai maka future risk akan berkurang. Ya, apa itu future risk? Ketidakstabilan daripada gejala asma, eksaserbasi, berkurangnya fungsi paru, dan efek samping obat-obatan. Ya, bagaimana kita untuk mengurangi terjadinya asma attack atau eksaserbasi dan kematian? Yaitu perbaiki tadi simptom kontrol dan obat-obat untuk mengurangi eksaserbasi. Nah, karena asma itu penyakit inflamasi, apa yang terjadi kalau kita berikan inhale steroid? Ya, tentu terjadi perbaikan malam hari yang lebih dulu disampaikan, gejala malam, ya, perbaikan fungsi paru siang, perbaikan malam, penggunaan obat pelega akan berkurang, dan akhirnya reaktivitas bronkus akan menjadi lebih baik. Ya, itu inhale steroid. Nah, apa yang terjadi sebetulnya di masyarakat? Pada umumnya dari satu survei, 90% pasien ingin immediate as and when relief. Jadi ingin, I want to immediate relief, ingin sesak nafas ini kita segera hilang. Kita bayangkan kalau kita dicekek orang, pengen kita cepat lega. Nah, itu hanya dapat dicapai dengan SABA, short acting beta agonis. Jadi tidak heran karena itu pasien-pasien kita umumnya bawa itu inhaler sini SABA kemanapun dia pergi, ya, baik di kamar tidur, di mobil, dan karena I want immediate relief. Jadi ini adalah human behavior. Jadi kebiasaan manusia ingin segera bebas sesak, nggak enak sesak itu. Saya bisa bayangkan kalau kita dicekek sendiri aja, kita pengen cepat lepas, ya. Jadi tidak heran. Nah, tapi ya penggunaan SABA, short acting beta agonist, ya, per year ini berkaitan dengan mortality, sayangnya, ya. Lebih dari 3 kanister per year, increased risk of death from asthma. Bahaya, ya. Jadi kalau kita mengandalkan ini saja, maka risiko kematian cukup tinggi. Demikian pula eksaserbasi juga akan tinggi. Ya, lebih dari 2, tadi lebih 3, ya. Ini akan faktor risiko untuk terjadinya eksaserbasi. Eksaserbasi dan asma itu, asma kematian asma berdekatan. Ya, kita lihat di sini, kalau kita pakai regularly, ya, teratur SABA beta agonis dibanding as needed, maka kita lihat eksaserbasinya makin sering pakai orang-orang yang begini, ya. Kita lihat. Kemudian orang yang datang ke IGD, ya, orang yang pakai, kita lihat di sini budesonide formoterol, ini adalah reliever inflammatory. Ini reliever, ini inflammatory. Kadang-kadang maka disebut inflammatory reliever. Sementara ini hanya reliever. Ini maka kita lihat di sini, ya. Maka
salbutamol dia lebih tinggi, ini lebih stabil, ya. Eksesif SABA ini bisa menyebabkan eksacerbasi. Ini datang kayak gini lebih banyak dibanding orang yang dengan kombinasi kedua obat tersebut. Ya, nah ini adalah SABA overuse, ya, atau underuse. Overuse SABA, underuse steroid, ya, meningkatkan risiko mortalitas asma. Kalau kita pakai SABA berlebihan, ya, kita lihat di sini makin tinggi mortalitasnya. Ya, kita lihat mortalitas ini. Kalau kita pakai banyak steroid makin rendah. Jadi pakai anti-inflamasi akan makin rendah. Ya. Nah, kita lihat di sini salbutamol, ya, sama ini salbutamol, ya. Yang merah ini adalah budesonide. Ini adalah anti-inflamasi reliever. Ini hanya reliever saja, ya. Sama kerjanya, sama cepatnya. Kenapa kita nggak pakai ini? Nanti kita akan lihat nanti. Ya, ini adalah JINA 2018. Ya, pada JINA 2018 maka kita bagi asma itu pengobatannya step 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dulu kita lihat di sini. Kalau kita tiba-tiba sesak ascended short acting beta agonis SABA, ya. Kalau lebih berat lagi baru kombinasi SABA dan formoterol, ya. Di sini, ya. Jadi Anda mau ringan, berat, mana-mana SABA ini mesti tetap di bawah, ya. Baru kalau ini nggak mempan, ya, ini terutama dianjurkan di sini. Ini bisa low dose, tapi step 2 di sini mulai low dose steroid. Tapi karena orang kebiasaan pakai enak, SABA itu langsung hilang. Kalau ini Anda pakai 2 kali, 3 kali, 10 kali belum tentu hilang, ya, inflamasi. Maka orang cenderung untuk pakai SABA terus, meskipun udah sampai sini SABA terus yang dipakai, ya. Karena apa? Ya itu sifat manusia, ingin segera cepat sesek hilangnya. Ya kebiasaan, harusnya ini campur yang ini kalau mau. Nanti kita lihat pada JINA selanjutnya, ya. Ya, jadi kalau orang biasa pakai SABA, kemudian suruh pakai low dose, ini bingung dia. Wah, saya mendingan pakai yang SABA lebih enak. Jadi ini sering terlupakan. Orang masih berpegangan terus di sini, ya. Akibatnya kita lihat tadi kan sebelumnya, ya. Nah, ini adalah yang 2021 kita sudah berubah di sini. Ada 2 track, 2 jalan, ya. 1 step 1, step 2, kita tidak bedakan lagi yang di sini, yang track 1, ya. Itu baik di step 1, step 2 jadikan 1. Pakai dosis rendah ICS formoterol jika perlu. Set, kalau nggak mempan baru dia naik sendiri. Sementara yang track 2, ya, dia pakai gunakan ECS harusnya, ya. Ini ECS, ya. Tiap kali menggunakan SABA, orang kan cenderung untuk melegakan, tapi dia harus menggunakan ICS, inhaled corticosteroid harusnya. Tiap kali pakai ini harus pakai ini, ya. Jadi punya dua alat, ya, dua, ya, sediaan yang ada di tangannya. Dia menggunakan SABA, ya boleh, tetapi dia juga harus menggunakan ICS. Sementara di sini sehari-hari Anda harus pakai ICS terus, padahal dia udah menggunakan SABA. Ini yang kadang-kadang kendalanya di sini. Ini dari sini ke sini dia pakai tetap dengan sediaan yang sama terus. Hanya dosisnya makin naik gitu. Sementara di sini mungkin dia sudah berubah di sini, ya. Tetapi dia boleh pakai ini, boleh jika perlu, masih boleh. Tapi jangan lupa ini steroid juga harus jalan terus gitu, ya. Nah, ini akhirnya begini, sama aja. Pilihan utama adalah ini adalah pilihan alternatif. Dosis rendah ICS formoterol jika perlu, baik apakah dia step 1 atau step 2, ya, enggak peduli, ya. Dia pakai semua dia, ya. Mana kurang berhasil ya, dia boleh naikkan sendiri. Nah, baru dia naik, akhirnya akan naik sendiri. Sementara ini dia gunakan ini steroid manakala dia menggunakan SABA. Di sini harus pakai tiap hari,
Nah, dia boleh pakai Saba asal jangan lupa dia pakai ini tiap hari. Ya. Ya, jadi sebagai kesimpulan, COVID-19 tidak banyak berpengaruh pada penanganan asma. Pengobatan tetap diteruskan sesuai dengan petunjuk Gina. Tujuan pengobatan asma adalah mendapatkan kontrol asma yang baik dan mencegah terjadinya eksacerbasi. Gina tidak menganjurkan Saba sebagai obat tunggal pada pengobatan asma ringan. Pada Gina 2021 tidak ada batasan asma intermiten maupun asma persisten. Demikian dan terima kasih.